Oke-okein aja ya kalau ada tampilan macam-macam silakan okein aja. Yes atau oke. Nah, bisa itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, great good. Tahiyatul kasyafah, salam pramuka. Allahu Akbar. Salam. Jawabnya apa? Salam. Allahu Akbar. Boleh. Ulangi ya. Salam pramuka. Salam. Allahu Akbar. Baik, silakan duduk santai, sambil ngemil ya, sambil menyimak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, nyimak aja ya. Baik, adik-adik semuanya, khususnya adik-adik penggalang, anggota pramuka penggalang tingkat SD yang hari ini hanya dihadiri kelas 6 saja ya. Karena apa? Karena kelas 4 dan kelas 5 hari ini sedang melaksanakan PTM. Ya, pembelajaran tatap muka di sekolah. Lalu tugasnya apa kelas 45? Kelas 45 nanti akan dialihkan ke kegiatan mabit yang akan dilaksanakan minggu depan. Itu untuk kelas 4 dan 5. Untuk kelas 6-nya nanti ada jadwal tersendiri ya untuk mabitnya. Oke, baik. Materi ini yang Pak Pes akan sampaikan pada hari ini, sebenarnya ini sudah harus disampaikan pada kelas 5 kemarin. Ya, harus disampaikan pada kelas 5 kemarin. Kenapa baru kali ini? Karena kita baru sempat. Ya, ini Pak Sal buka dulu. Bentar ya. Pak Faisal buka dulu. Ada yang udah tahu belum apa itu SKU? Nggak tahu. Ya, nih Pak Faisal kenalin ya SKU. Bentar ya. Buku SKU itu salah satu. Maaf. Ya, kenapa? Suaranya putus-putus, Pak. Cek, suara Pak Faisal putus-putus. Enggak, Pak. Enggak kan? Iya, aman Pak. Ya. Berarti kalau misalkan dari kalian ada yang putus-putus, yang lainnya nggak putus-putus, berarti itu sinyal dari kamu sendiri. Ya. Ciumnya di dapur. Pak Faisal kasih lihat ya bentuk PDF-nya SKU nih. Kelihatan nggak? Udah ada tampilannya? Lanjut, Pak. Ada. Ada yang Apa itu SKU? Ayo, ada nggak di tampilannya? Percakapan umum. Percakapan umum. Syarat-syarat percakapan. umum. Ya, syarat-syarat percakapan umum nih. Nggak usah lingkari nih. Ini adalah kepanjangan dari SKU, syarat-syarat percakapan umum untuk golongan penggalang. Biasanya kamu pernah nggak tanda yang ada di sebelah kiri yang bentuk V? Pernah lihat nggak sebelumnya? Bentuk V kayak gini nih. Bentuk V. Tanda seperti ini. Ada yang tahu belum? Apa saya kasih lihat dulu deh. Apa saya kasih lihat ya? Apa saya stop dulu ya? Apa saya cariin dulu? Oh, iya. Tanda percakapan udaramu. Nah, bentar. Suara siapa ya? Rame ya. Maka lagi makan. Mati ini kalau dimatiin. Suara Pak Faisal jelas? Jelas. Oke, Putus-putus, Pak. cek, jelas? Jelas. Oh, jelas ya.
Nah, nih lihat, perhatikan. Jelas, Pak. Di sini ada yang namanya tanda penggalang ramu. Ini harusnya di SD kalian sudah mendapatkan pelantikan, biasanya setelah melaksanakan pelantikan, dan sebelum pelantikan, nih yang ini nih. Biasanya kamu harus ngisi SKU dulu. Ya, ini yang biasanya harus dicapai saat SD. Yang satu ini. Yang dua kapan? Yang tiga kapan? Nanti setelah kamu masuk SMP. Ya, ini SMP, ini SMP. Tapi biasanya di SMP banyak sekolah-sekolah atau pangkalan itu dia mengulang dari awal, dari ramu, rakit, terap. Ini namanya ramu, rakit, terap nih. Ya, yang biasanya kita harus dapatkan saat SD itu ramu. Yang tanda V-nya hanya 1. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Dan untuk mendapatkan tanda ini yang sudah tadi Pak Pesa sampaikan, harus ada persyaratannya dan harus kalian lewati. Jadi tidak semata-mata kamu ke warung atau ke toko pramuka beli tanda ramu, nggak boleh. Jadi harus ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Tadi mengisi SKU. Ya, Pak Pesa kasih lihat SKU yang tadi. Kita lihat. Nah, ini sudah nampak SKU yang tadi? Dah. Nah, ini syarat kecakapan umum golongan penggalang. Di sini keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 198 tahun 2011 tentang petunjuk penyelenggaraan syarat kecakapan umum. Langsung aja ke isinya ya. Nah, ini nanti di sini ada nama. Nama kalian siapa? Contoh Faisal. Ya, Faisal. Pak Faisal nggak pakai pulpen karena tadi belum sempat. Agamanya apa? Di sini dicantumkan agama karena bukan hanya untuk agama Islam, tapi semua warga negara yang diakui oleh negara. Dalam kurung warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu kan agamanya yang diakui ada berapa jumlahnya? Ada 6. Ya, di sini tulis berarti kita agamanya apa? Pak Faisal agamanya apa? Islam ditulis. Islam. Gudepnya apa gudepnya? Kamu tahu belum gudepnya Latansa? Kamu lihat nggak yang Pak Faisal ditampilin di video Pak Faisal? Coba lihat, ada nggak nomor? Ada nggak? Yang bisa jawab? Ada nggak? Pangkalan SD Latansa Cendikia. Lihat video Pak Faisal. Nih yang Pak Faisal ini yang tulisan berjalan. Ada nggak? Nggak ada. Dilihat dulu Raffi. Pak Faisal kan ada tulisan bawahnya tuh. Ada? Ada, Pak. Nomornya berapa nomornya? 10, 11, 10. Oke, 18.209. Ini buat siapa? Buat yang putri. Ini buat yang putri. 18.209 buat yang putri. Kalau yang putra berapa? Yang putra 10. Sampai sini bisa dipahami? Gudep kita nomornya berapa? 18.209 untuk putri, 18.210 untuk putra. Putra yang ganjil, apa yang genap ya? Ya, yang putri yang ganjil. Putri ganjil berarti Pak Besa mohon maaf. Berarti yang ganjil
putra 18209. Yang putri, yang genap berarti. Yang putri berapa? Perwakilan yang putri silakan jawab. 18.209. Itu 209 buat yang putra. Yang putri 18.210. Sampai sini paham? Karena Pak Faisal putra berarti Pak Faisal tulis 18.209. Ganjil. Kuaran apa kuaran? Kuartir ranting. Kuartir ranting itu kecamatan. Kuaran kita apa? Pasar Kemis. Ya, itu tulisannya jelek karena nggak pakai pen. Oke, kuarcap. Kuarcap itu bahasa lain dari kuartir cabang atau kabupaten. Daerah. Cabang. Bisa kabupaten, bisa kota. Kita di mana? Banten. Kabupaten. Banten. Kabupaten. Pasar Kemis. Masa kabupaten Pasar Kemis? Tangerang. Ada kabupaten Kabupaten Tangerang. Kuardanya apa kuarda? Kuarda itu istilah lain dari kuartir daerah atau provinsi. Banten. Ada di lengan kanan baju pramuka kalian. Atasnya kuarcap, bawahnya yang lambang apa tuh warna biru. Itu kuardanya Banten. Alamat gudeg. Alamatnya di mana? Elok, contoh ya, Elok. Iya. Suara siapa itu? Suara berisik ya. Mohon maaf, mic-nya dimatiin selain mic-nya dimatiin. Elok. Nama orang tua siapa nama orang tua? Nama orang tuanya ditulis. Misalkan Pak Faisal, nama orang tua Pak Faisal Pak Ridwan. Tulis namanya orang tua Pak Faisal, contoh Pak Ridwan. Alamatnya di mana? Pak Faisal tinggalnya di Rajek, berarti tulis di sini Rajek, Kota Rajek. Ada yang pernah ke Kota Rajek? Sering. Oh, si Aska nih, Aska rumahnya di Rajek. Luna tuh rumahnya di Rajek. Ya, mengetahui ketua gugus depan. Ketua gugus depannya itu kalau di Latansa, alhamdulillah masih Pak Faisal untuk yang putranya, untuk yang putrinya Bu Endang ya. Nanti sih tanda tangan. Insya Allah tahun depan Kadi. Di sini ada Pancasila, udah tau lah ya. Pancasila. Nah ini yang harus di sini ada kode kehormatan penggalang. Kode kehormatan penggalang apa? Trisatya dan Dwi Dharma. Dan Dasa Dharma. Ini kalau Dwi Dharma itu jaga penggalangnya. Ini harus dihafalin nih. Untuk bisa. Nah ini kita masuk ke poin-poin. Ada 30 poin. Ya, ada 30 poin. Yang pertama, nanti kalian lapor setiap anak ya, setiap anggota megang. Setiap anggota memegang buku SKU-nya. Nah, ini yang harus diisi. Apakah misalkan, contoh, Pak Faisal ngisi punya Pak Faisal sendiri. Apakah Pak Faisal saat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun secara sunnah ya, secara sunnahnya sendiri berjamaah wajibnya. Misalkan Pak Faisal itu alhamdulillah konsisten, berarti nanti minta tanda tangan misalkan sama pembinanya kalau misalkan offline ya atau sudah aktif kembali. Ya nanti minta pembinanya tanda tangan. Misalkan Pak Faisal, pembina Pak Faisal adalah Pak Adi, nanti sih tanda tangannya Pak Adi. Ya. Di sini tanggal berapa kamu menyetorkan. Yang kedua, di sini ada dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama Indonesia. Hari-hari besar Indonesia. Apa aja yang tahu? Tahu saya. Kalau Islam, silakan dinyalakan mic-nya. Kalau Islam, hari besarnya apa aja? Idul Adha. Idul Fitri. Allah
Kristen. Mohon maaf, itu mah bagus. Itu mah bulan-bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Syawal, itu namanya bulan-bulan dalam Islam, Hijriyah, bukan hari-hari besar, Mas Agus. Hari-hari besar itu yang contoh lah ya, yang libur nasional. Tadi ada 2 hari rayanya Islam, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kalau Kristen apa Kristen? Natal. Natal. Kalau apa? Kalau Buddha? Buddha apa? Hindu. Buddha apa hari besarnya? Enggak tahu. Agak tahu. Apa? Apa narapa? Imlek atau Waisak? Waisak. Kalau Konghucu apa? Imlek. Kalau Hindu? Pacoy. Kalau Hindu? Gong si pacoy. Kalau Hindu? Waisak. Galungan. Kalau Hindu? Galungan. Nyepi. Tadi Bang. Ya, oke, itu salah satu apa kita harus tahu atau bisa menjelaskan hari-hari besar. Dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Ada berapa? 6. Ada 6. Apa aja? Kristen, Katolik, Protestan, terus Katolik, Buddha. Konghucu? Agama bukan yang diakui Indonesia? Iya, Indonesia Pak. diakui. Ya. Ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Aduh. Sampai salah keluarin kayak kemarin langsung keluarin kan? Agus, Pak. Agus nih, Agus, Pak. Main Raffi sekarang Agus. Keluarin. Tahu nih. Lanjut. Maaf. Nah, iya dimaafin. Jadi maafin Mas Agus. Oke, yang keempat. Nangis. Poin yang keempat itu ada setiap agama ada nih. Jadi kamu nggak perlu diisi. Yang Katolik nggak usah diisi. Kamu orang Islam kan, berarti jangan diisi yang Katolik. Bukan. Yang Protestan jangan diisi. Yang Hindu jangan diisi. Yang Buddha jangan diisi. Berarti kamu ngisinya yang mana? Yang Islam, Pak. Agak ngelek nih. Islam dapat melakukan mandi wajib. Belum mandi wajib. Halo, coba nyalain. Pak Pesta di sini mau ngasih tahu nih kelas 6. Kalau sudah kelas 6 harus tahu mandi wajib. Apa tuh mandi wajib? Mandi ya wajib. Nanti kita sampaikan ini aja ya, jangan apa tuh mandi wajib? Mandi wajib, Pak. Ngobrol sama guru yang putri ya. Paham ya? Nah, biasanya penyebabnya apa? Nah, nanti dibahas sama gurunya saat BPI atau keputrian atau keputraan. Nanti kita bahas ya yang putra ya. Nanti yang putra bisa sama Faisal, Pak Ridho atau Pak Adi. Dapat melakukan sholat berjamaah. Nah, sering nih Pak, alhamdulillah. Subuh, maghrib, subuh, zuhur, maghrib. Ya. Lewat berarti dia belum konsisten. Nah, nanti kalau sudah konsisten baru minta tanda tangan. Oke? Hafal 5 macam doa harian. Apa aja doa harian? Contohnya. Silakan Tahu, Pak. Makan. Doa mau makan. Doa makan. Doa mau masuk kamar mandi, doa mau keluar kamar mandi. Kamar mandi enggak ya? Terus apa? Ya, Pak. Masuk apa? Masuk masjid, keluar masjid. Coba Pak Besar mau tanya. Siapa yang mau ditanya? Silakan angkat tangan. Goza ya.
Cuma diturutin doang. Coba Pak Faisal mau nanya Goza. Pak Faisal pin dulu. Mana Goza? Ada? Goza. Doa makan cilok apa Goza? Makan cilok. Apa Goza? Makan cilok. Sama aja Pak, kayak makan biasa. Ya apa? Kayak gimana? Allahumma barik lana fi sabar. Sama aja. Pinter. Dan saya lagi Pak. Nabila. Ristian. Masya Allah, Ristian. Salam pramuka, Ristian. Ristian bisa nyalain mic-nya? Ristian bisa nyalain mic-nya nggak? Enggak. Oh enggak. Bisa. Oh nih. Oh sama tanya sama Linggar. Saya di Linggar. saya nih. Oh saya. Oh saya mau nanya Linggar. Linggar, doa makan kerupuk apa? Hah? Kemarin yang lomba makan kerupuk, doanya apa? Enggak doa Pak. Makan. Nah, Ya enggak doa Pak. Aduh. Berarti dia belum bisa mengamalkan. Ya, doa harian. Salam. Surat-surat pendek apa surat-surat pendek? Hanya kali. Surat-surat pendek apa aja? Al-Ikhlas, Anak, Falaq, Hafizun. Hafal. Nanti keluarganya sama. Dah selesai. Ini Katolik dapat berdoa rosario nggak tahu guys. Ya, menyebutkan hari-hari perayaan Kristiani jangan diisi, berarti dilewat. Buddha dapat menjelaskan arti makna simbol yang terdapat di altar Buddha. Nggak usah, ini yang sedisi. Langsung ke nomor 5. Dapat menjelaskan tentang emosi. Emosi apa? Nanti kalian cari definisi emosi. Emosi adalah bla 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 bla. Dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pasukan penggalang, misalkan pertemuan. Contoh nih, ternyata Bian mengangkat tangan. Bian, halo. Bian mengangkat tangan. Instruksi. Bagaimana kalau kegiatan peduli kita, kegiatan pramuka peduli, misalkan kita adakan bakti sosial untuk apa? Untuk membantu teman-teman kita yang baru saja mengalami bencana. Nah, itu dia bisa dikatakan nanti mendapatkan paraf, dapat menyampaikan pendapat dengan baik, minimal dengan bahasa yang baik. Ya. Paham? Lanjut. Dapat mengetahui dan manfaat dari penghijauan. Tahu kan penghijauan? Ya, penghijauan apa? Biasa bahasa kita green itu ya. Kelas 4 udah belajar loh. Penghijauan kelas 4. Nah, terus lanjut kalau udah bisa checklist. Dapat mengerti pelindungan anak. Di checklist cari tahu. Ikut serta nih belum pernah nih ya. Angkatan kelas 6 sekarang belum pernah ikut cukup ini. Ini PR-nya. Coba. Oh ya Fahmi udah pernah ikut kemah ya Fahmi? Fahmi sini. ini HP-nya si Angga mah, WA-nya diapain kali? Bentar. Ada yang. Pak Faisal cari Fahmi dulu. Fahmi ada Fahmi? Ada Pak. Mana Fahmi? Coba Fahmi angkat tangan. Raise your hand coba. Angkat kaki juga boleh. Fahmi bukan Christian. Nah, ini ganteng. Oke, sip. Pak Faisal pin dulu. Fahmi nih, lihat nih Fahmi. Teman-teman, Fahmi itu kemarin waktu kelas berapa Mi? Kelas 4 ya? Pernah ikut kemah Mi? Nah, 4, pernah ikut kemah bareng sama siapa? Sama Ciko ya? Ya Pak. Ciko belum bangun kayak Ciko. waduh, Ciko ada nggak Ciko? tidur. Wah, Ciko nggak ada nampaknya. Kayaknya belum bangun. Nah, Fahmi ini adalah salah satu anggota pramuka di kelas 6. Sekarang angkatan berapa nih sekarang? Angkatan 10 ya? 10 dong hari ini. Sekarang kelas 6.
Angkatan 10 ya, itu salah satunya adalah Fahmi dan Ciko yang udah pernah ikut kemah. Harusnya kemarin kelas 5 semuanya kita adakan kemah, super camp. Nah, karena kondisinya qadarullahnya apa namanya? Pandemi ya, kita harus harus nerima nanti insya Allah kalau udah SMP mungkin kamu bisa ikut kemah ya kayak tadi yang proposal di awal itu. Tadi Insya Allah. Insya Allah ya, pinter. Alhamdulillah, Istian. Terima Emang kasih. kemahnya di mana, Pak? Siapa? Di bumi. Ya, Di dalam. biasanya kalau Latansa kemahnya paling jauh ya di Bogor. Karena kemarin pandemi, kelas 6 sekarang nggak bisa kita adakan. Ya, qadarullah, sabar. Allah, kelas SMP lah ya, mudah-mudahan kamu bisa ikut kemah. Insya Allah. Ya. Pak. Ya, Pak Faisal alhamdulillah dulu juga pernah SD-nya ikut kemah mewakili SD Pak Faisal antar kecamatan. Terus waktu di pesantren Pak Faisal pernah lomba antar pesantren ke Indonesia. Salah satunya dihadiri oleh Pondok Pesantren Gontor. Siapa tahu yang tahu Gontor siapa? Saya. Ada Gontor, ada Pondok Pesantren Latansa, ada Pondok Pesantren Darun Najah dan lain-lain. Tuh kemarin dulu kalau Pak Faisal di pondok Pak Faisal pernah ikut sana. Jadi nanti kalian mudah-mudahan bisa ikut kemah di SMP. Ini nanti misalkan dilewat dulu nggak apa-apa. Dapat menyebutkan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka, golongan, tingkatannya. Gerakan pramuka sesuai dengan golongannya. Misalkan siaga. Ya, tingkatan siaga ada apa aja? Terus kalau penggalang ada ramu, rati, tetap. Ya. Negak ada bantara ya, Pak ya, bantara, laksana. Betul. Mengetahui nama ketua RT nih, harus tahu nih. Siapa yang nggak tahu nama ketua RT-nya? Saya. Nama ketua RT, nama RW, nama lurahnya siapa, nama camatnya siapa, atau Banyak disebutin gitu, Pak. Iya. Panjang amat, Pak. Nggak banyak ini biar kamu tahu. Sekarang nggak tahu kan? Ya. Panjang Jadi nanti bisa ditanyakan sama ayah kamu, misalkan nama ketua RT-nya siapa, nama lurahnya siapa, nama camatnya siapa. Yang ke-12, dapat mengetahui dan menyebutkan kode kepramukaan. Tadi apa kode kepramukaan? Kode kehormatan pramuka apa? Trisatya dan Dharma. Trisatya dan Dasa Dharma. Yang Taci Paparera Hadi Besu. Takwa Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia itu tadi. Ya. Hafalin. Rajin dan giat mengikuti latihan pasukan. Sekurang-kurangnya 8 kali latihan berturut-turut. Oke, kalau misalkan latihan terus. Tahu nggak salam pramuka? Siapa yang tahu salam pramuka? Salam pramuka itu untuk menghormati anggota pramuka. Ya. Moto apa motonya? Ada yang tahu moto pramuka? Tadi di awal Pak bilang apa? Di awal sebelum pertemuan. Ada nggak? Pak bilang apa? Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itulah moto dari pramuka. Arti lambang gerakan pramuka, arti dari tunas prapa apa? Misalkan kamu tahu, Inggris. Dapat menjelaskan sejarah dan kiasan warna serta cara menggunakan bendera merah putih. Merah itu apa? Kiasan warna merah itu apa? Warna putihnya apa? Ya, nanti bisa dicari di Google banyak. Dapat menjelaskan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada yang belum tahu? Ada yang mau nyanyi Indonesia Raya? Perwakilan? Banyak sirap ini. Indonesia, tanah airku, dan tanah tumpah darahku. Di sana
Aku dan berdiri. seterusnya. Itu Indonesia Raya. Terus menyanyikan 2 lagu wajib. 2 lagu wajib apa contohnya? Ngantuk. Kelas 6. 2 lagu wajib contohnya apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, itu betul. Maju tak gentong. Gentong. Yang benar. Itu lagu wajib nasional. Pancasila rasa sempurna. Terus nyebut nyanyiin satu lagu daerah Nusantara. Lagu daerah Nusantara. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo. Mundur gimana? Lagu daerah. Gundul, gundul, pacul, cul. Gundul, gundul. Aku C itu contoh. Itu contoh dari lagu daerah. Yang mau nyanyi nggak? Itu kayaknya bisa nyanyi tuh. Oh, Ristian yang nyanyi. Ristian mau nyanyi? Oke, Pak Salpin. Ristian mau nyanyi. Saya Pak mau nyanyi Pak. Yo, Ristian nyanyi. Gundul pacul. Ristian. Yo, nyanyi. Gundul, gundul, pacul. Gundal-gundal pacul kembelengan. Terus? Nuki-nuki fase kembelengan. Aku lempang suka dan bisa landang. Itu Agus yang nyanyi, bukan Christian. Oke, lewat. Oke, di sini dapat menjelaskan lambang negara RI. Lambang negara RI apa? Garuda Pancasila. Dijelaskan setiap ininya. Itu pertanyaannya Pak Fero. Dapat menggunakan bahasa Indonesia, insya Allah bisa ya, harus bisa. Telah menabung secara rutin itu, oke, nabung. Dapat menjelaskan manfaat sedikitnya 2 jenis alat teknologi informasi modern. HP untuk apa HP? Buat belajar. Ya betul. Belajar, Pak. Main ya. Terus yang lain? Buat belajar, buat kerja. Ya, yang buat mabar juga ya. Komunikasi Pak. Buat mabar. Itu Main berarti- game. Main game. Nah, itu bukan bukan manfaat ini ya. Kalau HP itu handphone itu biasanya untuk komunikasi buat Cari informasi. yang penting ini yang manfaat. Selain HP apa selain HP? Laptop. Komputer. Tablet. Laptop. Untuk mengolah data. Ya, lain-lain. Laptop. Oke, betul nih. TV. Ya, dapat mengenal dan memilah sampah. Memilah sampah. Sampah terbagi berapa? Dua. Ada sampah apa? Sampah organik dan Organik dan sampah anorganik. Wah, udah pinter lah kelas 6. Dapat menjelaskan teknik. Ada air yang keruh, nanti kamu suruh menjernihkan. Kita belajar. Dapat membuat dan menggunakan simpul mati. Bisa simpul hidup, simpul anyam, simpul tiang, simpul pangkal, dan dapat menyusun tali dan membuat ikatan dengan serta menyambung 2 tongkat. Wah, ini harusnya kita masuk nih biar kita belajar. Kita lewat yang ini. Dapat menjelaskan kompas. Tahu kompas? Tahu. Untuk apa? Tahu kompas? tahu. Yang pernah naik gunung deh, yang naik gunung. Siapa yang pernah naik gunung? Yang naik gunung. Siapa yang pernah naik gunung? Belum ada ya? Belum ada naik gunung. Biasanya ini harus dibawa nih. Kompas itu untuk mencari arah mata angin. Naksir juga sama. Ini menaksir apa? Kayak kemarin Fahmi pernah sama Ciko menaksir. Bukan menaksir cewek, bukan. Menaksir gedung. Contoh. Ini masih saya ngatain. Bukan. Di sini menaksir tinggi itu contoh kita misalkan kita ngelihat masjid di depan kita. Kita bisa tahu itu masjid ketinggiannya berapa meter ya. Itu dengan cara menaksir. Dikira-kira. Bukan berarti kamu pakai meteran dari atas kamu tarik meterannya ke bawah. Bukan.
Ya Masih itu jangan. harusnya nanti kita belajar. Tafsir tinggi dan lebarnya, lebar masjidnya. Maksudnya. Mengenal macam-macam sandi. Sandi ada apa aja sandi? Sandi angka yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 1A. Sandi Morse. Sandi Morse bisa. Morse. Terus sandi AZ, sandi AN, sandi rumput, Sandi rumput. sandi jam, dan lain-lain. Morse, Sandi paku. mapur, ya. Selalu berpakaian rapi, memelihara kesehatan dan kebersihan diri. Siapa yang nggak pernah mandi, di sini nanti tanyakan. Siapa yang nggak pernah gunting kukunya, siapa yang nggak pernah cukur rambutnya sampai panjang, sampai selantai yang cowok misalkan, itu berarti dia tidak memelihara dirinya. Kecuali yang Saya emang panjang, Pak. nah, dirapihin, ya. Pendek loh, Pak. Dirapin Pendek. kalau udah merasa panjang dirapin. No, kayak Goza no, kan keren. Ini contoh cowok ya, contoh cowok yang rapi rambutnya, rapin. Kelihatan? Ini Goza ya, ini contoh rambutnya rapi. Apa Pak? Oke, dapat baris berbaris. Siap, grok. Grok, saya udah pernah grok. Nah, itu. dapat menjelaskan Ada nggak balik kiri? Ada nggak balik kiri? Ada. Ada. Kalau ada balik kiri, ada instruksi balik kiri, bilang instruksi. Lanjut, dapat menjelaskan 3 cabang olahraga. Ada olahraga apa aja? bangkit. Bola, Voli, renang, main bolanya lah. futsal, dan dapat melakukan 2 jenis cabang olahraga. Salah satunya olahraga renang. Jadi di pramuka itu diwajibkan untuk bisa renang. Siapa yang takut sama air? Ada takut, Pak. Ya, kita Kucing, Pak, takut. nanti kita akan harusnya kelas 6 ada praktik renang nih. Ya, udah nanti enggak apa-apa. Ya, qadarullah. Kapan-kapan kita renang bareng ya. Mengetahui adanya apa? renang bareng. Mengetahui Udah ada pernah. perbedaan pertumbuhan fisik. Jadi nanti waktu saya bukan ini, jadi ada nanti perbedaan pertumbuhan fisik. Kamu sudah belajar ya. Nanti kita share lagi. Melakukan aktivitas setiap hari sedikitnya 30 menit. Jadi kamu harus melakukan aktivitas fisik, misalkan lari-lari pagi, jogging 30 menit. Contoh kecilnya ya. Tuh. Selesai. Jam berarti dong, Pak. Ya, 30 menit Setengah jam. minimal sedikitnya minimal 30 menit. Nah, itu selesai. Nah, nanti ada kalau udah dilantik ini dicap tangan nih. Ini kamu berhak mendapatkan tanda ramu. Setelah itu apa? Nah, ini setelah itu bukan. Ini bukan ramu tapi rakit, loh. Rakit. Dari cuma teri doang dari 1 poin. Ada yang mencet, Pak. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya, Pak. Pak, chat. Oke, Pak Pesa. Sampai sini paham? Paham. Paham. Sip. Tanyakan. Tadi adalah 30 poin tentang persyaratan untuk kalian disimulasi dari kamu. Jadi nanti kalau kita sudah sempat kita isi bareng-bareng aja. Biasanya ini diisi sendiri-sendiri, nggak bisa diisi bareng-bareng. Nanti kita bareng-bareng aja karena kondisinya. Nih, Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. 1.
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh yang suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa? Pak, cara ngapalinnya gimana? Nih, Pak Faisal udah pernah kan diambil. Nah, diambil suku kata. anak-anak warga. Ambil suku kata depan. Yang benar. Taci papa rera hedi besu. Ta kata Indonesia. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya silakan hafalkan Trisatya dan Dasa Dharma selama 1 minggu. Beratan nggak? Ya, Selama 1 minggu. 1 minggu deh, Pak. Maksimal tanggal berapa? Maksimal tanggal 27 Agustus. Nggak datang. Video, Pak. Ya, video. Nggak kedengeran, Pak. Banyak yang nyalain mic. Oke, Pak Faisal matiin dulu mic-nya. Biar mic-nya dimatiin. Oke, bentar ya. Oke. Pak Faisal memberikan tugasnya waktunya paling lama tanggal 27. Berarti dikumpulkan terakhir hari apa? Hari Jumat tanggal 27 bulan Agustus. Berarti 1 minggu. 1 minggu kamu hafalkan. Nanti videonya dikirim ke kelasnya. Jadi kakak pembinanya itu wali kelas kalian masing-masing. Jadi kakak pembina kalian itu wali kelasnya. Jadi nanti tugasnya dikirimkan di grup kelas. Bisa dipahami? Yang bisa memahami silakan angkat jempol. Oke, berarti semuanya bisa dipahami. Kenapa di sini harus dihafalkan? Karena ini adalah salah satu poin wajib ya seorang penggalang yang harus bisa kamu kuasai, yang kamu kuasai ini ya. Trisatya dan Dasa Dharma. Oke, waktunya lama kok 1 minggu. Dikumpulkan di mana? Di grup kelasnya masing-masing. You understand? Pak Faisal nyalain mic-nya. Oke. Bentar. Pak Faisal akan nyalakan mic-nya lagi. Oke. Bisa dipahami? Setelah ini jangan keluar. Setelah jangan keluar dulu. Kita akan belajar langsung Tikom. Pak Faisal sama Tikom gak usah ini pusing-pusing. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ya. Setuju? Tugasnya udah tulis belum? Yang ini screenshot ya, Saya sudah screenshot, Pak. Saya udah, Pak. Berarti tugasnya ini ya, Pak? Nah, Menghafal ini Pak ini. Faisal hapus dulu. Ini tugasnya ya. Nanti dihafalin. Berarti nanti menghafal ini kan? Ya, menghafal ini. Coba di Pak, saya belum screenshot. belajar lagi di screenshot. Bisa? Bisa, Pak, bisa. Mau tulis apa screenshot? Screenshot. Screenshot aja, Pak, screenshot.
Ayo ada Dari screenshot ya. screenshot, Pak. Pak Faisal juga bantu screenshot di sini. Jadi nanti yang nggak screenshot, Pak Faisal kasih yang ini. Iya. Ya, Yang panjang. Udah, Pak. kita lanjut. Tikom ya, Tikom bentar aja nggak usah lama-lama. Udah, Pak, liatin anak-anakku deh. Kita lanjut di Jamnya udah pada siap.